Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran sejarah Indonesia jenjang SMA. Itu kita akan mencoba membahas tentang dinamika politik ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Untuk materi lebih lanjut silahkan bisa Anda kunjungi di blog saya penaguru69.blogspot.com. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut materi ini, silahkan jangan lupa Anda mengklik like, kemudian Anda subscribe dari channel kami, dan jangan lupa silahkan di-share di Pena Sejarah YouTube channel. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus ketahui dulu tentang kompetensi dasar, di mana nanti diharapkan kita dapat mengetahui tentang bagaimana perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk tujuannya yaitu akan menganalisis perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Yang kedua tentang bagaimana kehidupan sosial dan budayanya. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis keberhasilan dan kegagalan pemerintahan di dalam masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai penyimpangan yang terjadi di bidang politik maupun ekonomi. Ya, lanjut. Di dalam dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, nanti kita akan membedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu menuju demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui tentang kekuatan politik nasional pada saat itu. Kemudian yang ketiga itu ada satu peristiwa yang cukup banyak menguras tenaga, jiwa, sampai harta benda, yaitu dalam upaya pembebasan Irian Barat. Dan yang keempat adalah politik konfrontasi terhadap Malaysia. Dan dari sisi ekonomi, dinamikanya akan muncul masalah ekonomi. Kemudian yang kedua, solusi di dalam mengatasi masalah ekonomi. Nah, dua hal ini nanti silahkan Anda coba cermati, nanti bisa Anda cari dari berbagai sumber, dari materi yang ada dari Kementerian Pendidikan sudah dicantumkan, silahkan Anda baca di sana. Atau Anda bisa browsing di internet. Nah, kita lihat dulu yang pertama yaitu bagaimana menuju demokrasi terpimpin. Artinya, apa latar belakang munculnya demokrasi terpimpin tersebut. Di sini akan ditandai dengan peristiwa dekret Presiden 5 Juli 1959. Di mana saya kira Anda sudah tahu sejak SD ada dekret Presiden. Tapi kita harus lihat dulu yang pertama tentang latar belakang. Di mana yang pertama yaitu munculnya konsepsi presiden tahun 1957. Nah, untuk gambaran lebih lanjut tentang konsepsi ini, silakan Anda baca buku dari seorang tokoh atau sejarawan asing, John Dulles, tentang Soekarno, sebuah biografi politik. Di situ akan banyak dipaparkan, di mana wacananya cukup objektif. Kemudian yang kedua, di sini ada kegagalan konstituante. Seperti Anda ketahui, dari pemilu tahun 1955 menghasilkan 1 DPR, 2 Dewan Konstituante. Yang intinya Dewan ini adalah memiliki tugas yaitu membentuk atau menyusun undang-undang dasar dari tahun 55, tapi memasuki tahun 57 belum menghasilkan satu gagasan, bahkan satu pasal pun dimungkinkan itu belum ada kesepakatan. Nah, dari sini kan akan memunculkan satu hal yang membahayakan, sehingga presiden saat itu mengambil konsep SOP yang terkenal maka beliau mengeluarkan yang namanya dekret presiden. Nah, dekret presiden ini isinya jelas. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante. Meskipun ada yang pro dan kontra, itu hal yang
biasa. Silahkan nanti Anda baca buku referensi yang saya cantumkan di bagian akhir dari video ini. Dan yang kedua yaitu tidak berlakunya UUD S 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Sementara yang ketiga yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua yaitu ada peta kekuatan politik nasional selama era demokrasi terpimpin. Di sini akan terpusat pada tokoh yaitu peran Soekarno yang cukup sentral, di mana sih menjadi pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Bagaimana dengan halnya dengan peran dan fungsi dari partai politik? Silahkan nanti Anda bisa memperdalam lebih lanjut dari buku MC Reclef ya, Sejarah Indonesia Modern, atau mungkin dari buku John Dulles atau buku materi yang dari jenjang SMA. Karena menjadi satu pusat kekuasaan, otomatis di sini mesti ada beberapa hal yang menyimpang. Nah, jadi tugas Anda nanti di dalam melakukan pemahaman atau memperdalam lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu pembebasan Irian Barat. Latar belakang bisa kita ketahui yang pertama bahwa Belanda tidak mau menepati hasil KMP. Ya, seperti Anda ketahui dari KMP yang dimunculkan tahun 1949, itu salah satu poinnya terkait dengan Irian Barat, yaitu pembahasan masalah Irian Barat akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Nah, ini sudah berlangsung sampai tahun 1956, itu belum ada tanda-tanda tentang masalah Irian Barat. Kemudian yang berikutnya di sini adalah Belanda menunda terus penyelesaian masalah Irian Barat sehingga bertahun-tahun. Kenapa? Ya ini saya kira bisa dari sisi politik, dan bisa dari sisi ekonominya. Nah, mungkin muncul pertanyaan ya, kalau Irian yang sekarang kita kenal dengan Papua, Irian itu sebenarnya pemberian nama dari beliau presiden kita yang pertama. Silahkan Anda cari Irian itu apa panjangannya, I, R, I, A, dan M. Ya. Nah, dari upaya pembebasan Irian Barat nanti akan muncul dua kegiatan. Yang pertama yaitu perjuangan di bidang diplomasi, dan yang kedua adalah konfrontasi di bidang politik. Nanti ada konfrontasi di bidang ekonomi sekaligus ada konfrontasi secara fisiknya atau secara militernya. Nah, untuk yang perjuangan secara diplomasi sudah dilakukan sesaat setelah pengakuan kedaulatan 1949, itu lewat dukungan tahun 54 dan 55, yaitu munculnya konferensi Kolombo dan munculnya KAA di Bandung. Sementara dalam berikutnya Indonesia juga mengangkat masalah Irian Barat di dalam sidang umum PBB hingga tahun 60. Tapi sampai pada saat itu tidak ada indikasi kalau Belanda akan menyelesaikan masalah Irian Barat. Dari sini akan muncul yang berikutnya, tahun 56 Indonesia membatalkan secara sepihak hasil KMP. Otomatis dari sini nanti akan diikuti dengan nasionalisasi semua aset-aset Belanda. Nanti kita lihat di dalam konfrontasi di bidang ekonomi. Dan di tahun 60, pemerintah Indonesia menyatakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Otomatis kita akan masuk pada fase yang berikutnya yang disebut dengan konfrontasi di bidang ekonomi dan konfrontasi di bidang militer. Yang pertama misalnya membatalkan utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Dan yang kedua, melakukan nasionalisasi maskapai penerbangan Belanda KLM dan pelayaran nasional NHM tahun 58. Yang berikutnya adalah konfrontasi di bidang militer, di mana nanti pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora di Yogyakarta. Nah, yang jadi pertanyaan, silahkan Anda analisis lebih lanjut,
mengapa dipilih itu tanggal 19 Desember dan tempatnya di Jogja. Silahkan Anda analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu tahun 62 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang nanti ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto saat itu. Nah, kemudian yang ketiga nanti setelah ada pembentukan komando tersebut, pada waktu berikutnya akan dikerahkan beberapa operasi militer di wilayah Irian Barat. Untuk lebih lanjut silahkan Anda baca dari berbagai sumber yang kita berikan di referensi. Nah, kemudian yang berikutnya setelah berhasil merebut kembali Irian Barat tahun 63, maka muncul konfrontasi dengan Malaysia. Jelas latar belakangnya di sini di mana tahun 61 Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Semenanjung Malaya, kemudian Singapura dan Kalimantan Utara, termasuk di dalamnya ada Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini jelas dianggap oleh Presiden Soekarno saat itu pembentukan tersebut merupakan proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Ini konsep di dalam masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian di bulan Mei tahun 1964, dalam perkembangannya yang sedemikian cepat, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Korah yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Nah, untuk lebih lanjut bisa Anda nanti baca di dalam referensi. Nah, sistem ekonomi di dalam masa demokrasi terpimpin, kita akan mencoba melihat di mana sistem ekonominya adalah penguasaan atau paling tidak itu pengawasan terhadap alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Nah, pengawasan ini adalah sangat kuat oleh negara. Alhasil bagaimana? Ya, nanti silahkan Anda bisa melihat dampak yang timbul di bidang ekonomi pada saat itu. Apalagi tadi ditambahi ada upaya untuk merebut kembali atau membebaskan Irian Barat, kemudian ada konfrontasi dengan Malaysia, kemudian ada pembangunan proyek yang dalam konsep politik mercusuar, jelas nanti akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dari masyarakatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dampak yang timbul dari masa demokrasi terpimpin di bidang ekonomi? Sekaligus, nanti silahkan bisa Anda analisis bagaimana cara mengatasi kesulitan ekonomi pada saat itu. Ya, dari materi ini silahkan nanti Anda bisa berdalam lebih lanjut dari referensi yang kita cantumkan. Ada dari buku kementerian, ada bukunya G. Mujanto, Indonesia dalam Abad 20 untuk yang jilid 2, buku MC Ricklef, Sejarah Indonesia Modern, dan John D. Led Soekarno, sebuah biografi politik. Saya kira cukup itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.